Hai semuanya, kembali lagi di channel ini cara 99 dan kembali lagi di segmen Total Launcher. Nah, seperti biasa ya, di video kali ini saya akan bagi-bagi sebuah tema lagi dan ini adalah tema terbaru dari kami. Anyway, di sini saya nggak record cara pemasangan temanya secara detail, namun di sini saya akan review dulu temanya sedikit. Oke, kita langsung aja tanpa banyak basa-basi lagi. Di sini udah ada temanya. Dan anyway, sebelum kalian menerapkan tema ini, kalian harus install dulu aplikasi Total Launcher-nya. Kalian download di Play Store, itu wajib ya. Setelah kalian mendownloadnya, kalian buka aplikasi Total Launcher-nya dan jadiin launcher utama ya di handphone kalian. Seperti itu. Kalau udah, kalian tinggal tap aja temanya seperti ini. Di sini ada tema Tokyo Ghoul ya, tema terbarunya. Kalian tap aja seperti ini, maka kalian diarahkan ke tampilan seperti ini. Kalian tinggal apply aja di pojok kanan atas ini seperti ini. Kalau udah muncul seperti ini, kalian tinggal tap aja oke di sini seperti ini. Nah, kalau ada keterangan seperti ini tidak masalah ya. Kalian tinggal keluar aja seperti ini dan kalian tap aja commit di bagian pojok kanan atas seperti ini. Nah, seperti ini, maka temanya udah jadi seperti ini. Dan ini adalah tampilan tema dari Tokyo Ghoul-nya ya. Di bagian atasnya di sini ada tulisan Jepang dan di bawahnya di sini ada tulisan nama juga Tokyo Ghoul. Dan di bagian bawahnya di sini ada widget jam juga. Di bagian sebelah kirinya menampilkan jaringan mobile data kalian dan di bawahnya menampilkan jaringan WiFi kalian juga kalau kalian terkoneksi dengan WiFi gitu, seperti itu. Dan di bagian bawahnya di sini menampilkan karakter dari tema ini sendiri dan di sini juga ada presentase baterai. Lanjut ke bagian sebelah kirinya, di sini ada ikon IoT gitu. Kalau kalian tap di sini adalah masuk ke informasi sistem kalian, yang mana di bagian ini menampilkan tema yang kalian gunakan. Di sini tema Tokyo Ghoul ya. Di bagian sebelah kanannya di sini ada RAM USEC juga. Di bagian bawahnya ada available RAM dan ada CPU USEC juga di sini. Lanjut ke bagian bawahnya, di sini menampilkan baterai temperatur kalian juga dan di bawahnya ada neck alarm dan ada location GPS is off di sini. Lanjut ke bagian bawahnya, di sini menampilkan juga connect to WiFi, yang mana kalau kalian sedang terkoneksi dengan WiFi nanti ada keterangan WiFi kalian di sini seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi ke bagian bawahnya. Di sini ada kredit dan ada icon channel ini cara 99. Nah, buat kalian yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa nyalain juga lonceng notifikasinya. Kalian tap aja ikon ini cara 99 ini, di sini nanti diarahkan ke home channel ini cara 99. Kalian tinggal nyalain aja lonceng notifikasinya untuk tahu update-update dari selanjutnya seperti itu. Oke, kita lanjut ke bagian atasnya. Di sini ada tulisan Jepang juga dan di sini juga ada karakter Kaneki ya. Di bawahnya juga ada tulisannya juga Kaneki. Dan di bagian karakternya ini, di bagian matanya nanti kalau kalian sedang mengecas handphone kalian nanti ada animasi kedip merah ya. Kita coba ya. Nah, seperti ini tampilannya. Di sini berkedip seperti ini matanya. Oke, kita cabut lagi aja. Dan lanjut ke bagian bawahnya, di sini juga menampilkan presentase baterai kalian juga. Di sini ada 23% dan di bawahnya juga ada indikator baterainya. Seperti itu ya tampilannya. Oke, kita close aja di sini. Oke, kita lanjut lagi ke bagian bawahnya. Di sini menampilkan hari, di sini ada tanggal juga, ada bulan dan ada tahunnya juga. Dan di bagian bawahnya juga menampilkan kecamatan kalian. Lanjut ke bagian bawahnya lagi. Di sini menampilkan available internal storage ditampilkan di sini dan di bawahnya juga ada available is the car storage seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke bagian sebelah kanannya. Di sini ada tulisan nama Hai ini cara 99, yang mana nantinya juga tulisan ini bisa kalian custom ya, sesuka hati kalian. Nantinya mau dikasih nama apa di bagian ini terserah seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Di sebelah sampingnya di sini ada ikon pencarian gitu, yang mana kalau kalian tap di sini masuk ke Google pencarian. Buat kalian yang pengen browsing secara instan, kalian tinggal tap aja di logo G-nya ini, nanti masuk ke pencarian Google.
Dan kalau kalian tap di bagian tengahnya, di sini nanti bisa say hi ke Google-nya langsung seperti itu ya, Google Assistant seperti itu. Oke, kita close aja di sini. Oke, kita lanjut lagi ke bagian bawahnya. Di sini menampilkan app bar aplikasi juga. Di sini ada 4 aplikasi ditampilkan di bagian ini. Di sini ada telepon, ada manajer file, dan ada aplikasi Chrome, dan sebelahnya ada kamera. Yang mana di bagian ini nanti juga kalian bisa ubah tampilannya, pengen aplikasi apa yang pengen ditampilkan di bagian depan ini. Oke, kita lanjut lagi ke bagian bawahnya. Di sini juga ada shortcut, di sini ada musik, ada favorit, dan ada menu app drawer. Yang mana kalau kalian tap di bagian pemutar musik seperti ini tampilannya. Nah, ini adalah tampilan pemutar musiknya. Yang mana di sini adalah pemutar musik offline ya. Jadi kalian harus download dulu aplikasi pemutar musiknya, yang linknya saya udah cantumkan di kolom deskripsi di bawah. Kalau tampilannya masih seperti ini, kalian tinggal tap aja di bagian tengah ini seperti ini, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kalian tinggal di down aja di sini di bawah. Nah, kalian buka lagi, maka tampilannya udah berubah seperti ini. Dan kalian juga bisa play musik dan pindahkan musik, memutar musik dari sini ya, seperti itu. Oke, kita close saja. Oke, kita lanjut lagi ke bagian shortcut berikutnya. Di sini ada favorit, yang mana kalau kalian tap di sini juga menampilkan kategori app ya. Di sini ada entertainment, ada sosial, ada game, ada shopping, dan ada study juga di sini. Dan di sampingnya juga di sini ada kumpulan Google App. Yang mana di bagian ini juga kalian bisa menambahkan aplikasi-aplikasi favorit kalian sesuai kategori app ya, seperti itu. Untuk cara menambahkannya, kalian tinggal tap aja menu edit pensil yang ada di bawah ini, di bagian tengah ini. Kalau udah muncul logo edit on di pojok kiri bawah ini, kalian tinggal select aja seperti ini. Ini saya ngasal aja ya. Misalkan saya mau nambahkan aplikasi Instagram, kalian tinggal tap aja aplikasinya. Kalau udah selesai, tinggal tap aja oke di sini, maka aplikasi Instagramnya muncul di sini seperti itu. Kalau udah menambahkan aplikasinya, kalian tinggal tap lagi aja menu edit on yang ada di pojok kiri bawah ini. Udah selesai. Oke, kita close aja. Oke, kita lanjut lagi ke bagian shortcut di sampingnya. Di sini ada menu app drawer, yang mana kalau kalian tap, ini adalah tampilan dari menu app drawer ya, seperti ini ya. Yang mana di sini juga kalian bisa cari aplikasi yang pengen kalian cari yang ada di handphone kalian. Misalkan saya contohkan mau cari aplikasi YouTube ya, kalian tinggal tap aja di logo pencarian ini, dan kalian tinggal tap aja di huruf Y-nya, maka aplikasi yang kalian cari akan muncul di bagian atas seperti ini. Sangat mudah ya. Oke, kita close aja. Oke, finish ya. Mungkin segitu dulu aja review singkatnya dari tema Tokyo Ghoul ini. Menurut saya pribadi tema ini sangat simple dan minimalis ya. Seperti ini, kalian kalau pengen menambahkan aplikasi favorit, kalian tinggal tambahkan aja di bagian sini. Dan kalian aksesnya juga sangat mudah, langsung dari halaman depan ya, seperti itu. Buat kalian yang pengen menerapkan tema ini, kalian tinggal download aja semua bahannya, yang linknya saya udah cantumkan di deskripsi video. Mungkin sekian dulu video kali ini. Buat kalian yang mau nyoba, selamat mencoba. Dan jangan lupa juga di share videonya, share juga tema-temanya, biar makin banyak yang tahu soal total launcher, dan biar makin banyak juga pengunjung di channel ini, biar makin rame aja. Dan yang pastinya di subscribe channel ini, biar kalian gak ketinggalan tentang update-update video terbaru di channel ini. Dan terima kasih banget buat kalian yang sudah nonton video sampai habis. Thanks for watching. Out, man.